Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Orang mah teh digeserkeun teh eta diserongkeun we mejana ka tembok. Mohon. Cek. Pas deui ka deui ngahiang. Cek. Klik deui. Ah, cek. Salah. Ngahiang kanehnya tuh. Dalitan kamar mah sae eta teh diputerkeun teh. Tes, 1 2 3. Cek ageungan deui sekali deui kabian. Cek. Tuh. Ayo. Ya sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang deui. Tinu speaker eta mah tinu ieu masa pami oh feedbacknya. Oh. Tinu speakernya. Cek 1 2 3. Tes. Bianes kieu. Kumaha? Tuh disimpan di situ tuh. Alitan we. Cek. Nu itu mah taya feedback kan, nu itu mah saya nu itu mah. Ini feedback. Nu ieu gitu aya ya. Itu feedback kan. Ngan cangkeul. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mujmal wal mubayyan. Bab mujmal dan mubayyan. Niku ieu lah. Tes. Cek ageungan eueud. Cek. Panger. Ka dia apa bener? Anu eta anu ageun. Ieu. Mohon. Mau ieu cabut kondenser. Ada di atas. Green. Mohon cek. Sana saya. Saya tanda aja deh. Cek, tak. Ageungan we. Mau feedback eta mah. Mau research dewe. Cek, tah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mujmal wal mubayyan. Bab mujmal dan mubayyan.
Wal mujmalu ma yaftaqiru ilal bayani, dan mujmal adalah apa-apa yang membutuhkan kepada bayan. Itu halaman 84 ya. Nahwu salasata quru'in, seperti salasata quru'. Fa innahu yahtamilul athara wal haidha, maka lafad quru itu yahtamilul athar, bisa mencakup kepada yang suci, wal haidha, dan kepada haid. Lishtirakil qur'i bainal haidi wat tuhri, karena istiroknya lafad quru pun di antara haid dan suci. Nah itu mujmal. Jadi mujmal itu adalah lafaz yang mana dia itu punya dua kemungkinan makna. Jadi bedanya dengan yang kemarin yang umum dan khusus. Kalau umum itu dia ihtimal kepada afrod, jadi maknanya mah satu. Kalau umum itu seperti apa kemarin itu, seperti bakorotan, ya. Bakorotan itu kan umum. Nah bakorotan ini nanti dia masuknya afrod yang mana? Berarti afrod mana saja yang saya disebut bakoroh. Nah itu berarti umum. Nanti jika sudah ditaksis, bakoroh mana yang dimaksud, itu baru sudah ditaksis. Nah kalau mujmal itu bukan umum. Mujmal itu dia secara lafaz memiliki beberapa kemungkinan makna. Yang mujmal itu contohnya seperti salasata quru'. Nah ini kan disuruh menunggu selama 3 quru'. Nah quru' ini dia bisa bermakna suci, bisa juga bermakna haid. Jadi ada dua kemungkinan, disuruh menunggu 3 kali suci atau disuruh menunggu 3 kali haid. Nah fungsinya ulama itu apa? Fungsinya ulama itu menjelaskan murad, untuk menjelaskan murad syariah. Maksud menjelaskan murad syariah itu, jadi syariah dalam pengertian Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan quru itu mana? Nah Allah itu tahu yang Allah maksudkan apa. Rasulullah pun tahu yang Rasulullah maksudkan, yang Allah maksudkan apa. Nah kita nggak tahu. Maka datanglah para ulama untuk menjelaskan murad syariah. Maka nanti berbeda pendapat antara satu imam dan imam yang lain. Yang satu melihat itu 3 kali suci karena ihtiyat. Yang satu lagi melihat 3 kali haid karena kasihan sama cewek kalau kelamaan nunggu gitu. Ya. Ini berbeda. Itu wal bayan, dan bayan adalah ikhrajus syai'i min hayyizil iskali ila hayyizit tajalli. Sedangkan bayan itu adalah mengeluarkan satu perkara dari apa? Dari tempat iskal kepada tempat jelas. Tahu hayyiz kan? Ya, hayyiz itu dia ruang. Dari ruang iskal kepada ruang jelas. Ai al-idah, yaitu apa? Menjelaskan atau secara jelas. Wal mubayyan huwa an-nassu, dan mubayyan itu adalah nasnya. Jadi ada istilah bayan, ya. Kalau bayan itu ikhraj, dia perbuatan mengeluarkannya, itu namanya bayan tuh. Ai al-idah, ya apa? Idah, menjelaskan. Jadi perbuatan menjelaskannya, lah itu bayan disebutnya. Yang dijelaskannya, jadi sesuatu kalau sudah jelas, nah itu namanya mubayyan. Itu pun disebut apa? Nas. Wan nasu, sedangkan nas adalah ma la yahtamilu illa maknan wahidan,
yang tidak memiliki kemungkinan kecuali hanya satu makna saja. Ka Zaidan, seperti lafaz Zaidan, fi nahwi, di dalam contoh ro'a itu Zaidan, aku telah melihat Zaid. Maksudnya Zaid yang tentu. Apakah makna Zaid ini ada kemungkinan makna yang lain? Tidak ada. Maka Zaid di sini dia nas. Dalam pengertian dia mubayyan. Waqila ma ta'wiluhu tanziluhu. Ini pengertian nas yang lain, dan dikatakan juga nas itu adalah perkara yang mana takwilnya dalam pengertian maknanya tanziluhu adalah yang diturunkannya itu. Jadi yang diturunkannya ini sudah jelas, disebut apa itu? Nas. Apa maknanya ini? Ya maknanya ini ya ini, begitu. Ya. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Apa maknanya ini? Ya itu maknanya sudah. Nahwu fasiyamu thalathati ayyamin. Seperti ayat maka saum selama 3 hari. Fa innahu bimujarradi ma yanzilu yufhamu maknahu. Maka contoh itu hanya dengan apa-apa yang turun atau mayunzalu yang diturunkan, yufhamu maknahu, langsung difaham maknanya, tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Kalau tadi kan salah satu kuru, apa ini? Bisa haid, bisa suci. Berarti dia bukan nas tuh, dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Tapi kalau salah satu ayam, fasiyamu thalathati ayamin, maka saumlah tiga hari. Apa maksudnya? Ya itu maksudnya itu. Nah, wa huwa mustaqun minas sotil urus wa huwa al-kursi. Lafad nas itu sendiri dia mustaq diambil minas sotil urus, dari istilah orang Arab minas sotul urus. Minas sotul urus wa huwa al-kursi, yaitu apa? Singgasana, tron. Kalau di orang apa? Gebyog, yang suka tempat duduknya itu apa namanya? Bukan yang depannya, yang tempat duduknya. Tempat duduk. Apa bahasanya itu? Kursi pengantin. Itu emang kursi pengantin. Ya. Kenapa? Lirtifaihi ala ghairihi fi fahmi ma'nahu min ghairi tawaqqufin. Karena tingginya minas sotul urus itu atau kursi itu ala ghairihi, atas lainnya, fi fahmi maknahu, di dalam pemahaman maknanya, min ghairi tawaqqufin, tanpa adanya kebutuhan kepada yang lain. Jadi ini mah istiqoqul makna, istiqoq lafaz. Di Arab itu di dalam pernikahan itu suka ada kursi, sama kayak di kita lah ya. Sehingga kalau orang masuk ke undangan itu udah nggak salah mana pengantin, mana mantan. Itu disebut minas sotul urus. Nah, karena lafaz-lafaz yang macam ini, yaitu lafaz-lafaz yang langsung jelas tanpa membutuhkan kepada yang lain untuk menjelaskan, maka disebut nas. Ya, orang kan kalau misalkan masuk ke pernikahan, itu kalau pengantin sedang duduk di situ, itu nggak nanya mana pengantinnya, nggak nanya, langsung kelihatan loh gitu, nggak membutuhkan kepada bayan, udah penjelasan. Nah, jadi udah berapa istilah tuh? 1 mujmal, 2 bayan dulu ya. Nah, bayan itu nanti perbuatan mengeluarkannya, itu bayan tuh. Kalau mubayyan, nah itu yang jelas disebut juga apa? Nas. Itu mata wiluhu tanziluhu. Waz-zahiru mahtamala amroini ahaduhuma azharu minal akhar.
Dan yang zahir adalah yang memungkinkan kepada dua perkara dalam keadaan yang salah satu itu lebih jelas daripada yang lain. Memang ini ada ihtimal. Jadi kalau ya ada ihtimal. Cuman ihtimalnya ini nggak jelas mana yang dimaksud. Itu namanya apa? Mujmal. Nah, kalau dia tidak ada ihtimal, namanya apa? Nas atau mubayyan. Karena nanti yang mujmal ini harus ditentukan salah satu maknanya, perbuatan mengeluarkan maknanya itu disebut bayan. Nah sekarang mah ini lafaz ini dia memungkinkan kepada dua makna. Cuman makna yang satu, kemungkinan makna yang satu lebih berat daripada kemungkinan makna yang lain. Ini disebut apa? Zahir. Waz-zahiru mahtamala amroini ahaduhuma atau ahadihima azharu minal akhar. Zahir itu adalah yang memungkinkan kepada dua perkara yang mana salah satunya itu lebih jelas daripada yang lain. Kal asadi seperti lafaz asad fi ra'aitul yauma asadan. Aku melihat pada hari ini apa? Asad. Fa innahu zahirun fil hayawanil muftaris. Maka asad itu dia zahir pada hewan yang muftaris. Hewan yang buas. Li'annal ma'nal haqiqiyya muhtamilun marjuhan. Lirrojulis syuja'i badalah. Karena makna hakiki dia mungkin dalam keadaan mungkinnya itu marjuh. Mungkin bagi apa? Bagi laki-laki yang apa? Pemberani sebagai gantinya. Paham nih? Nah, itu kan kalau misalkan saya melihat singa pada hari ini, itu harus dipaham dalam bahasa Arab ya. Orang Arab itu biasa melihat orang nu peporongos yang besar keberaniannya, itu disebut apa? Asad. Maka tatkala saya mengatakan saya telah melihat asad hari ini, itu ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan hewan buas, dua kemungkinan orang yang korenges. Gak salah. Korenges. Itu ada dua kemungkinan tuh. Terus mana yang lebih mungkin yang kita lihat? Jangan orang yang galak itu jangan. Karena tidak ada qarinah yang hakiki. Jadi kemungkinan majaznya marjuh. Kenapa? Karena tidak ada qarinah. Kemungkinan majaznya marjuh. Kemungkinan yang zahir rojih. Maka zahir rojih alal marjuh ala apa majazihi. Fa in humilal lafzu alal akhor summiya muawwalan. Maka apabila lafaz itu dipindahkan kepada yang lain dinamailah muawwal, ditakwil. Wa innama yu'awwalu bid-dalili kama qala. Dan sesungguhnya lafaz itu hanya boleh ditakwil apabila ada dalil. Jika tidak ada dalil, tidak boleh ditakwil. Kama qala wa yu'awwaluz zahiru bid-dalili. Dan ditakwilah yang zahir itu karena dalil. Wa yusamma zahiran bid-dalili. Nanti penamaannya bisa dinamai muawwal, bisa dinamai zahir bid-dalil. Zahir bid-dalil. Ai kama yusamma muawwalan, yaitu sebagaimana dinamai muawwal. Jadi ada dinamai, kadang dinamai muawwal, kadang dinamai zahir bid-dalil. Wa minhu qauluhu ta'ala,
Dan di antara yang muawwal itu yaitu firman-Nya Allah Ta'ala, was-samaa'a banainaha biaidin. Dan langit-langit itu banainaha, telah kami bangun atau telah kami dirikan langit itu biaidin, dengan kedua tangan. Zahiruhu jam'u yaddin. Zahir aidin itu adalah jamak dari yadun. Wa dzalika muhalun fi haqqillahi ta'ala. Sedangkan makna zahir yaitu yadun mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu jamak tuh biaidin. Jamak, bukan biyadaya. Iya kan? Si Salafi mah udah salah lagi tuh, katanya Allah punya dua tangan, keduanya kanan. Lah di sini banyak tangan. Dan kami telah menciptakan telah membangun langit itu dengan banyak tangan. Nah, makanya disebutkan zahiruhu jam'u yaddin. Zahir dari ayat itu adalah jamak dari yad. Wa dzalika muhalun fi haqqillahi ta'ala. Sedangkan makna tangan tetap bagi Allah itu mustahil. Fasurifa ila maknal quwwati. Maka dipindahkanlah kepada makna apa? Kekuatan. Dalam pengertian kuasa. Bid-dalilil aqliyi, dengan dalil akli al-qati'i, yang qat'i. Yang qat'i itu yang tidak bisa dibantah lagi. Tidak bisa dibantah bukan karena nggak ada orang yang membantah. Banyak orang yang membantah itu. Cuman nggak bakalan sampai bisa dibantah begitu. Karena dalilnya qat'i. Nah, ini ketololan si Wahabi itu, mereka tidak memahami kapan suatu ayat ini dia dimaknai zahir, kapan suatu ayat ini dia dimaknai muawwal. Akhirnya banyak kerancuan. Allah punya dua tangan, ayo di sini banyak tangan. Mau gimana? Ya. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang-orang kafir, tangannya cuma satu. Mau gimana? Ya, itu si Salafoy Wahaboy mah kebegoannya. Ya, Firandoy dan kawan-kawan. Sekarang babul af'al. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mujmal wal mubayyan. Gak ada. Sekarang kita membahas babul af'al. Fi'lu sahibis syariati, perbuatan sang empunya syariat, yakni Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhlu, tidak akan kosong, imma, nah ini taksim, ayyakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati, bahwa perbuatan itu atas sisi mendekatkan diri dan taat, atas sisi qurbah wa ta'ah. Nah ini muradif lah begitu. Bahwa perbuatan Rasul ini dalam sisi mendekatkan diri kepada Allah. Aula yakunu, atau tidak demikian. Fa in kana ala wajhil qurbati wat taati. Nah, sekarang dibahas satu-satu nih. Maka apabila perbuatan itu atas sisi qurbah dan ta'ah, fa indalla dalilun alal ikhtisasi bih yuhmalu alal ikhtisas. Maka apabila dalil menunjukkan kepada kekhususannya Rasulullah dengan perbuatan itu, maka perbuatan itu diihmalkan, ditanggungkan atas kekhususannya. Kaziyadatihi sallallahu alaihi wasallam fin nikahi ala arba'i niswatin. Seperti bertambahnya atau tambahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nikah atas 4 istri. Itu perbuatan Rasul atau perkataan Rasul? Perbuatan Rasul. Apakah alal wajhil qurbah atau bukan? Nah ini nikahnya Rasulullah ala wajhil qurbah.
Bi ala wajhil qurbah, mendekatkan diri kepada Allah. Berapa istrinya Rasulullah? Lebih dari 4. Apakah itu menjadi dalil bahwa kita itu boleh nikah lebih dari 4? Tidak. Kenapa? Karena dalil menunjukkan kepada ikhtisosnya, kepada kekhususan Rasulullah. Wa in lam yadulla dalilun, dan apabila tidak menunjukkan dalil, la yahtassu bih, tidaklah perbuatan itu menjadi khusus bagi Rasulullah. Jadi untuk menyatakan khusus butuh ada dalil, perlu dalil. Untuk menyatakan umum tidak perlu dalil. Kalau kamu mengklaim ini khusus bagi Rasul, mana dalilnya? Jadi khususiatul Rasul tidak bisa karena ihtimal. Khususiatul Rasul tidak bisa karena ihtimal. Itu jelas kemarin di Sahih Bukhari, itu sudah saya baca. Tahajud wajib kan dilaksanakan oleh Rasulullah ya, wajib itu untuk Rasul atau untuk kita semua? Nah, kata para ulama itu khusus untuk Rasul saja wajibnya. Mana dalilnya? Harus begitu. Ya. Nah, teman kalau misalkan dia dakwah umum, dia nggak usah dalil. Pokoknya mah ini sudah Rasul diperintahkan demikian, maka kita pun diperintahkan demikian. Nah, kenapa perbuatan Rasul ini dia tidak menunjukkan kepada khusus apabila tidak ada dalil? Li'anna Allah Ta'ala qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada bagi kalian itu pada diri Rasulullah apa? Uswah yang baik. Fayuhmalu alal wujub inda ba'di ashabina. Nah, kalau misalkan ini perbuatan Rasul itu apa? Kalau perbuatan Rasul itu dia khusus, bukan khusus. Kalau perbuatan Rasul ini dia menjadi dalil bagi kita bahwa perbuatan itu matlub. Matlubnya kemana? Apa ke wajib, apa ke sunnah? Paham? Nah, fayuhmalu alal wujub, maka dipikulkan kepada wajib. Inda ba'di ashabina, di sebagian ashab Syafi'i. Fi haqqihi wa haqqina, baik pada diri Rasul atau pada diri kita. Li'annahul ahwat, karena itu yang paling hati-hati. Ada yang itu ya, bagian ulama. Wa min ashabina man qala yuhmalu ala nadab, dan di antara sebagian ashab kita juga ada yang mengatakan dia diihmalkan kepada nadab, kepada sunnah. Li'annahu al-mutahaqqiqu ba'da tolab, karena nadab itulah yang tahakkuk setelah adanya tolab. Jadi maksudnya apa? Maksudnya wajib itu tolab dengan jazm. Iya kan? Kalau sunnah mandub apa? Tolab tanpa jazm, berarti tolab doang. Ya, kan tolab tanpa jazm itu. Iya kan? Tolab tanpa jazm itu apa? Ya tolab doang. Berarti tolab ini asluhu kemana? Ke wajib atau ke nadab? Nadab. Ya, berarti yang tahakkuk bit tolab itu apa? Nadab. Padahal kemarin kita udah bahas al-amru lil wujub. Beda, ini mah bukan permasalahan apa? Bukan permasalahan qaul. Jadi ini kan bukan perintah. Alur. Jadi hukumnya. Ini kan bukan perintah kan? Jadi kalau amr lil wujub. Ya, kalau amr lil wujub tuh. Ini mah perbuatan Rasul. Kan di dalam Rasul teh ada uswatun hasanah, berarti kita itu disuruh mengikuti Rasul. Nah, disuruh mengikuti Rasul dalam perbuatannya. Yang kita paham ketika Rasulullah berbuat sesuatu yang kita ini
tidak disuruh untuk melaksanakannya. Tapi Rasulullah melaksanakannya. Ini kemana larinya? Kata ulama yang kedua, larinya kemana? Ke sunnah, ke nadab. Paham? Wa min ashabina man qala yutawaqqafu fihi. Sebagian ashab kita ada yang mengatakan tawakuf sampai datang dalil. Li ta'arudil adillati fi dzalika, karena saling bertentangannya dalil padahal itu. Jadi yang ketiga mah gini, kata kamu apa? Wajib. Kata kamu apa? Sunnah. Oh berarti tawakuf jalan tengahnya nih. Gitu, ini tawakuf. Ya kalau sebenarnya nggak begitu juga, kalau para ulama itu enggak. Para ulama itu udah ada jalan pikirnya masing-masing. Jadi memikirkan wajib tahu dalilnya, yang mengatakan sunnah tahu dalilnya, cuman beliau pun tahu bahwa yang bagus dalam hal ini apa? Tawakuf. Itu ada ulama seperti itu. Yang satu melihat, jadi kan begini nih. Yang lebih susah itu usul ya. Usul itu susah. Kan kalau ayat Al-Quran, itu yang paling tahu muradnya kan Rasulullah. Nah tatkala Rasulullah sudah tidak bisa ditanya, berarti yang ditanya siapa? Para ulama. Kemudian para ulama itu berusaha menjelaskan muradnya syariat, muradnya Rasulullah. Nah sebelum masuk kepada maksud ini apa, atau misalkan perbuatan ini hukumnya apa, dia itu harus memikirkan dulu bagaimana cara saya menghadapi perbuatan Rasulullah, kan begitu. Ya, apakah Rasulullah itu memaksudkan tatkala beliau mengerjakan sesuatu yang beliau tidak mengatakan apa-apa, apakah maksud beliau itu saya harus mengikuti secara wajib, atau apakah saya ini harus mengikuti secara sunnah, atau saya ini harus tawakuf, harus nanyain dulu ya Rasulullah itu bagaimana, kan begitu. Nah ada ulama itu yang condongnya karena ihtiyat. Wah wajib. Karena ihtiyat. Ada yang condongnya itu kepada sunnah. Karena asal dari tolab itu sunnah. Tolabnya mana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang ketiga, ini kuat, itu kuat. Kalau ini kuat, itu kuat berarti ta'arud. Saling bertentangan. Kalau saling bertentangan butuh murajjih. Maka tunggu sampai datang murajjih. Ya, murajjihnya ini nanti bisa am bisa khos. Paham? Nah, mungkin ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i, apabila suatu hadis itu sahih, maka dia adalah madhabku. Ya. Jadi tahu murajjihnya nih. Jadi kalau misalkan tadinya itu ada ihtimal, ada dua kemungkinan, kemudian murajjihnya itu hadis dhaif, kemudian ditemukan sama kita hadis sahih yang Imam Syafi'i tidak tahu, maka pendapat Imam Syafi'i kalah. Ya. Cuman kan tadi pengertiannya apa? Pengertiannya kita harus tahu dulu ihtimalnya. Kita harus tahu dulu apanya? Ihtimalnya. Jadi jangan begini nih. Qunut subuh itu kan perbuatan Rasul tuh. Perbuatan Rasul yang Rasulullah laksanakan. Imam Syafi'i tahu dari mana? Tahu dari riwayat. Jadi riwayat yang mengatakan perbuatannya Rasulullah. Berarti kan yang tadinya kemudian kan dilihat nih sama siapa? Imam Syafi'i itu. Ini kan perbuatan Rasul. Tapi kan tidak dikatakan misalkan kunutlah subuh, kan enggak. Cuma dinukil. Berarti perbuatan Rasulullah ini kemana larinya? Apa ke wajib tuh kunut itu? Apa ke sunnah, apa ke tawakuf? Gak ada mubah. Karena Rasul tidak akan melaksanakan perbuatan mubah. Nah, berarti kan di antara dua itu nih, antara wajib dan sunnah. Nah, tawakuf ini adalah posisi untuk mencari dalil. Paham? Tawakuf ini adalah posisi untuk mencari dalil. Dan proses cari murajjih. Dan sudah ketemu murajjihnya, tarjihnya itu bagi Imam Syafi'i apa? Ke sunnah. Tidak ke wajib karena jelas Rasulullah melaksanakan, cuman tidak ada dalil untuk menunjukkan kepada wajib.
Maka Imam Syafi'i mengatakan itu apa? Sunnah. Nah terus tiba-tiba si Salafi membid'ahkan, maksudnya mengharamkan kunut subuh. Kan lucu. Kok dari sunnah, kok jadi bid'ah, maksudnya jadi haram. Lucu pan sih itu mah. Jauh. Adapun Imam Malik mengatakan bukan sunnah. Tuh kan masih mending. Dalam pengertian posisi tawakuf. Tidak melihat dalil kepada sunnah, tidak melihat dalil kepada wajib. Maliki. Hanafi pun demikian. Hambali pun demikian. Lah kok tiba-tiba si Salafi bilangnya haram. Bid'ah. Ya. Ini kan kalau misalkan kalau lazimnya ini ditasdik sama si Salafi Wahabi, si Salafi kan bilangnya malam Jumat yasinan bid'ah. Jadi kalau mereka sudah bilang bid'ah, maksudnya itu bid'ah dhalalah, maksudnya itu haram. Kalau kita mah bilang bid'ah itu secara lughatan dulu. Ini bid'ah, bagaimana hukumnya? Kan begitu. Nggak ada hukum bid'ah. Hukum 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 hukum itu. Nanti ditambah taklifi. Ditambah wada'i 5 lagi. Nah si Salafi mah kalau nyebut bid'ah teh udah haram we. Nah, dia mah nggak bisa membedakan antara bid'ah lughawi dan bid'ah syar'i, nggak bisa ngebedain. Nah, yasinan malam Jumat, kata mereka apa? Bid'ah. Itu kalau lazim dari perkataan mereka itu dibenarkan, berarti kamu mengharamkan membaca bagian Al-Quran pada malam tertentu. Yang tadinya sunnah jadi diharamkan, kafir sudah itu. Ya. Masa perkara yang dianjurkan jadi diharamkan? Mengharamkan perkara yang tidak haram. Kafir itu sudah. Ya. Hati-hati masuk. Orang-orang si wahaboy itu karena kayak seenaknya aja. Oh itu enggak ada dari Rasulnya. Begini nih ya. Kalau kita mah begini. Kita itu melaksanakan misalkan yasinan malam Jumat misalkan. Itu karena dalil umum. Kata Rasulullah bacalah Al-Quran. Umum kan? Kapanpun, dimanapun, kecuali pada tempat-tempat yang dikecualikan nanti oleh para ulama. Seperti di dalam kamar mandi dan sebagainya, dalam keadaan junub dan sebagainya. Itu larangannya tuh. Si Wahabi mah mengatakan baca itu haram tanpa Rasulullah mengharamkan. Iya kan? Kalau dia minta dalil, mana dalil sunnahnya yasinan, terus mana dalil mengharamkannya yasinan? Kullu bid'atin dhalalah. Lah kata Rasul iqra'ul Quran. Jadi mereka mah asal tolol si Wahabi Pak ya. Firanda dan kawan-kawan itu tololnya banget itu. Masya Allah. Kemudian, nah itu perbuatan Rasul ya. Lita'arudil adillah fi dzalika. Fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbati wa ta'ati fayuhmalu alal ibahati fi haqqihi wa haqqina. Allahu a'lam bishawab.